Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim, ku anfusakum wa ahlikum naro al-ayah ma ba'd. Kepada seluruh sahabat Kampusku TV yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah yang pertama, tidak henti-hentinya rasa syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai hari ini, sampai detik ini, ribuan nikmat yang telah kita rasakan, kita nikmati, sampai hari ini tidak henti-hentinya selalu kita rasakan. Sampai-sampai kita tidak mungkin mampu apabila kita harus menghitung nikmat yang harus kita terima. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Yang kedua, sholawat ma'assalam biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita jalan terang benderang dari zaman jahiliyah menuju zaman yang sampai sekarang ini. Kepada seluruh sahabat Kampusku TV yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami, salah satu dosen atau pengajar di Institut Khazinatul Ulum Blora, menyampaikan materi secara singkat dan sederhana terkait bagaimana menanamkan ketauhidan sejak dini. Kita tahu sebagaimana bahwa ketika seseorang sudah memiliki jalinan pernikahan, maka cita-cita yang sangat luar biasa sekali adalah bagaimana mewujudkan pernikahan itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Cita-cita ini akan terwujud dan akan lebih dirasakan manakala ketika hubungan pernikahan itu mampu mewujudkan dzurriyyah atau keturunan yang dengan titel solih dan juga solihah. Karena kita tahu bahwa yang namanya anak yang solih dan juga solihah itu adalah investasi kita bersama sebagai orang tua yang tiada bisa dihitung nilai berharganya. Kepada seluruh sahabat Kampusku TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita tahu di masyarakat pada umumnya bahwa kadang-kadang pembelajaran masih terkotak-kotak, hanya berorientasi pada kebutuhan duniawi saja, sehingga secara tidak sengaja ternyata kebutuhan-kebutuhan rohaniah ternyata begitu haus dan kering karena muatan spiritual belum disampaikan. Padahal sebagaimana ada satu keterangan yang mengatakan bahwa man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sebagaimana ketika kita berharap tentang dunia dan juga akhirat ataupun keduanya, semuanya tetap ada keilmuannya tersendiri. Kepada sahabat Kampusku TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini sudah menjadi harapan kita bersama sebagai orang tua, bagaimana mewujudkan
duriyah kita atau keturunan kita atau anak didik kita atau masyarakat di sekitar kita. Bagaimana menanamkan muatan-muatan keilmuan yang berbau ukhrawi atau keagamaan atau spiritual. Yang nanti orientasinya ta'abbud kepada Allah, sebagaimana nanti kita kupas di hari ini terkait dengan bagaimana tips-tips menanamkan ketauhidan sejak dini. Kita tahu bahwa sudah sering terjadi di masyarakat kita manakala ada seorang ibu sudah hamil atau mengandung. Cara yang terbaik ketika menanamkan ketauhidan adalah mereka semua yang kebetulan sudah posisinya hamil tidak henti-hentinya selalu bermurojaah, selalu berkiroah dengan ayat-ayat Al-Quran, membaca sholawat-sholawat Nabi. Kemudian juga orang tuanya yang laki-laki tidak henti-hentinya untuk selalu berikhtiar dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama tips yang akan kita sampaikan adalah bagaimana ketika menanamkan ketauhidan sejak dini adalah dimulai semenjak ibu sudah mulai hamil. Kemudian yang kedua, setelah bayi dilahirkan, ini pun nanti seorang tua khususnya bapaknya dengan sigap langsung secara otomatis mengumandangkan kalimat-kalimat thayyibah dengan bacaan azan dan juga iqomah, dengan harapan nanti kalimat yang pertama didengar di dunia ini adalah kalimat-kalimat tauhid dengan menyebut nama Allah dan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena ketika sudah sejak sedini mungkin, insya Allah besar harapan ketika diajarkan ketauhidan sejak dini, maka pondasi awal untuk mengarungi kehidupan yang akan datang insya Allah akan tetap selalu teringat dan menjadi bekal di dalam hatinya. Kemudian tips yang ketiga adalah dengan mengenalkan nama-nama Allah, Asmaul Husna, nama-nama Rasulullah dan juga cerita-cerita Nabi, sehingga nanti akan selalu terngiang dan teringat bahwa contoh kalimatnya adalah Allah adalah Tuhanku, nak Allah adalah Tuhan kamu, nak Muhammad adalah Rasulullah, Rasul kamu. Nah, ini nanti setiap saat, setiap waktu selalu orang tua sampaikan kepada anaknya. Sehingga nanti kalimat-kalimat ini tidak asing dan akan tetap selalu dipegang teguh oleh si anak terkait dengan bagaimana ketauhidannya di hari ini. Setelah menginjak bisa memulai membaca dan menulis, maka si anak diajari dengan tulisan-tulisan menulis kalimat-kalimat thayyibah sebagaimana kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Dengan kalimat itu nanti tulisan-tulisan seperti itu akan tertanam bagaimana mengenalkan, mendekatkan bahwa sesuatu yang perlu kita yakini kebenarannya, sesuatu yang tidak ada tandingannya dan kebesarannya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sahabat-sahabat Kampusku TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa ketauhidan perlu kita ajarkan sejak dini? Sebagaimana sering kita dengar bahwa belajar di waktu kecil,
bagaikan mengukir di atas batu. Tetapi bagaimana ketika kita belajar sewaktu besar, bagai mengukir di atas air. Supaya apa nanti? Supaya sejak dini ketauhidan itu akan tetap selalu terpegang teguh di dalam hati anak atau duriyah-duriyah atau keturunan-keturunan kita semua. Setelah itu tips yang selanjutnya adalah dengan cara mengaplikasikan pembelajaran, membiasakan perilaku-perilaku tentang keibadahan. Sebagai contoh adalah anak sejak sedini mungkin diajari untuk bagaimana melaksanakan sholat, bagaimana melaksanakan ngaji atau mudaris Al-Quran, qiraatil Quran dan sebagainya. Ini didasari dengan kalimat-kalimat, nah ini semua adalah perintah Allah. Jadi setiap kali melakukan sesuatu terkait dengan ibadah, tidak henti-hentinya kita biasakan dengan kalimat, nah ini semua adalah perintah Allah. Nah ini semua adalah larangan Allah manakala itu adalah sesuatu yang dilarang. Jadi akan tertumbuh dan tertanam. Oh segala sesuatu itu dilaksanakan, dilakukan, memang dasarnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua ini menjadi tugas bersama kita sebagai orang tua, bagaimana menanamkan, bagaimana kita semua membiasakan dalam kehidupan sehari-hari bahwa segala sesuatu itu adalah didasari atas karena satu perintahnya Allah dan juga larangan Allah dan juga ikhlas melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekilas tip bagaimana menanamkan ketauhidan sejak dini yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.